Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Pada kesempatan kultum kali ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengapa jemari menyelamatkan diri bijak dalam bermedia sosial. Media sosial, dua sisi mata pandang. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada cahaya. Media sosial seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah rahmat yang luar biasa, sebagai ladang dakwah, sarana silaturahmi tanpa batas, dan sumber ilmu pengetahuan yang mudah diakses. Namun, di sisi lain, ia bisa menjadi musibah dan jurang dosa jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Setiap scroll, setiap like, setiap komen, dan setiap share yang kita lakukan, semuanya akan tercatat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita di media sosial senantiasa berada dalam pengawasannya. 3 prinsip bijak bermedia sosial. Untuk menjadi muslim yang bijak di dunia maya, ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang teguh. Prinsip tabayun atau cek dan recheck sebelum share. Penyakit terbesar di media sosial adalah menyebarkan berita hoaks. Kita seringkali terlalu cepat emosi dan reaktif terhadap suatu berita, lalu langsung menyebarkannya tanpa mencari kebenaran. Ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan kita untuk bertabayun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mari kita jadikan jari kita rem, bukan gas. Setiap kali kita ingin mengklik tombol share, tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menzalimi orang lain? Yang kedua, prinsip menghindari gibah dan namimah. Media sosial telah menjadi sarana paling mudah untuk melakukan gibah atau menggunjing dan namimah atau adu domba. Satu komentar negatif atau satu status sindiran dampaknya bisa menyebar luas dan abadi dalam jejak digital. Ingatlah betapa kerasnya larangan gibah dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang bergibah seperti apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Maka, stop jadikan kiblat kita sebagai pisau untuk memotong daging saudara kita. Gunakan jemari kita untuk memuji, menyemangat, dan mendoakan kebaikan, bukan untuk mencela dan membuka aib. Tutuplah aib orang lain, niscaya Allah akan menutupi aib kita di dunia dan akhirat. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Jadikan media sosial sebagai ladang amal jariah, bukan ladang dosa jariah. Gunakan platform ini untuk menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran nahi munkar dengan cara yang bijak bil hikmah. Bagikanlah ilmu yang bermanfaat, postingan yang memotivasi, ajakan beribadah, atau konten yang mencerdaskan. Pilihlah tontonan dan bacaan yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang melalaikan kita dari ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, di antara kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan buang waktu kita untuk hal yang sia-sia di media sosial. Batasi waktu scrolling dan alihkan untuk berinteraksi nyata dengan keluarga atau beribadah. Hadirin yang berbahagia, media sosial adalah alat. Baik atau buruknya tergantung pada penggunanya. Mari kita bersama-sama bertekad untuk menjadi muslim digital yang berakhlak mulia. Gunakan jemari kita hanya untuk mengetikkan kata-kata yang baik, benar, dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk bijak dalam setiap ucapan dan perbuatan, baik di dunia maya
maupun di dunia nyata. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, berkah, dan memperkuat langkah kita dalam beramal soleh. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.